main kayak sekarang. Ada satu pendeta lagi. Ini kejadian yang pada saat hari yang sama di dalam gereja itu. Pendeta bilang begini. Dia suruh buka kitab Yosua. Jemaat buka kitab Yosua. Bapak pendeta, orang tua juga. Selesai buka kitab Yosua, dia bilang begini, Tuhan memanggil pulang. Jadi pulang ke rumah. Dia pada anak mantu yang lanjutkan khotbah. Selesai khotbah, dan bapaknya pulang bilang dia istri, mama ini siapkan makan, dia mandi dulu, mandi makan. Jadi khotbah selesai dia bilang, bapak pulang, kenapa? Saya menyuruh cari bapak mantu, dia ke sana. Para bapak sudah pulang, pakai pakaian rapi selesai, makan selesai, tiba tempat tidur habis. Ini roh yang bekerja ini. Bapak memanggil pulang, dia pulang. Karena sudah siap untuk menghadap Bapak di surga. Luar biasa. Tuhan nyatakan langsung bahwa dia harus pulang. Baru dalam gereja jemaat ada tunggu-tunggu ini. Padahal suruh buka kitab Yosua tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Coba itu bagian ayat itu. Ini tidak main-main. Kita buka dulu. Satu bagian di kitab Ulangan. Ulangan pasal 27 ayat 15 dan 16. Sudah? Ya, di sini saya kasih judul khotbah, pilih Allah atau berhala. Kita bisa baca sama-sama. Ulangan pasal 27 ayat 15 dan 16. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan untuk kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Terkutuklah orang yang merendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak jemaat. Dulu kita lihat kalau penyembahan berhala, kalau dulu itu didirikan patung sembahan berupa batu, kayu, binatang-binatang atau hewan-hewan jadi simbol untuk penyembahan. Jadi firman Tuhan dia tegur kita. Kalau kita lihat penyembahan pada zaman dulu, walaupun kita heran karena orang-orang tua dulu mereka sembah, tapi mereka kuat kerja. Sekarang penyembahan berhala yang sama, fungsinya sama, tampilannya sama, tampilannya beda, fungsinya sama. Sekarang apa itu? Barang tidak besar yang setiap hari Bapak Ibu pegang di tangan itu apa? Ingat ini baik. Apa yang iblis dia rancang lewat hati pikiran manusia, merusak manusia setiap hari. Penyembahan beras langsung atau secara tidak langsung, manusia sudah menyingkirkan Tuhan dalam hidup. Benar atau tidak? Ingat ini baik-baik. Ibadah boleh ibadah rajin, tapi ibadah selesai pulang, aktivitas duniawi kembali seperti biasa, mabuk tetap mabuk, judi tetap judi. Jangan sembarang atau segala macam aktivitas dunia lebih penting. Untuk apa itu? Lebih baik tidak usah ibadah. Penyembahan berhala sekarang lebih parah lagi daripada penyembahan berhala dulu. Kenapa? Manusia, iblis dia rancangkan yang lebih canggih lagi lewat teknologi. Kemarin saya lihat satu postingan Bapak Komjen Polisi Purnawirawan, Bapak siapa? Dan Pompeo kan?
Dia bilang, Bapak Ibu harus tahu. Kenapa disebut teknologi? Orang bilang zaman canggih, teknologi tambah canggih. Padahal teknologi itu teknik non digital, non logika. Orang ciptakan teknologi itu orang tidak punya akal sehat. Asal ciptakan supaya manusia jatuh terus dalam dosa, dihancurkan terus. Ingat ini baik. Teknologi bukan barang yang baik. Digital bukan barang yang baik. Menghancurkan umat manusia. Teknik non logika. Manusia tidak punya akal sehat. Kalau Yunani bilang logos ya, logika. Akal sehat. Manusia bekerja secara logika, dia bekerja kebenaran, lurus. Tapi digital diciptakan non logika supaya orang ciptakan dia sengaja supaya menjerumuskan manusia jatuh ke dalam hal-hal yang tidak baik. Itu kerja setan sekarang ini begitu. Makanya tadi firman Tuhan dia bilang terkutuk orang yang menyembah berhala itu, orang yang buat barang-barang ini terkutuk. Sangat disayangkan. Padahal kehidupan manusia kita berjalan seperti bangsa Israel keluar dari padang gurun atau jalan di padang gurun. Sekolah di padang gurun. Kita jalan ini. Kadang ketemu kerikil, batu-batu, tikungan tajam. Panasnya siang bagaimana kalau di padang gurun. Dinginnya malam bagaimana di padang gurun. Binatang buas dan segala macam. Manusia sedang berjalan seperti itu. Tapi manusia tidak sadari. Justru merampas atau justru membiarkan iblis untuk merusak hati dan pikiran. Ini kembali ke kita. Menentukan. Keputusan Bapak Ibu dan saya menentukan kita punya hidup kekal atau kematian kekal. Ini ingat baik. Coba anak-anak baca ayat 16 sekarang ini. Baca. Ini teguran keras. Baca kuat-kuat anak-anak. Bagaimana kalian punya masa depan yang baik kalau kalian belum mau orang tua? Ini firman Tuhan menegur keras. Terkutuk kalian. Terkutuk anak-anak yang melawan orang tua. Dengar ini baik. Setiap hari utak-atik HP berjam-jam dari pagi sampai sore sampai malam. Orang tua panggil bikin telinga tebal. Malas dengar. Saya sudah begini. Terkutuk kalian, ingat ini baik. Berulang kali hamba Tuhan berbicara. Dan saya punya anak-anak berulang kali saya tiba. Hari ini baru terbongkar dia punya firman Tuhan. Anak-anak dengar baik. Kalau mendapat masa depan yang baik dan cerah, jangan melawan orang tua. Orang tua bicara dengan baik. Terkutuk kalian. Tidak akan pernah dapat pekerjaan yang baik kalau kalian melawan orang tua. Ini firman Tuhan berbicara, bukan saya. Satu pertanyaan Bapak Ibu saya tanya. Tuhan membentuk manusia menurut apa? Menurut apa? Ibu-ibu, menurut apa? Ibu-ibu saja. Menurut anak-anak perempuan. Ya. Kalau memang Tuhan yang membentuk tubuh dan darah atau gambar dan rupa manusia, perempuan, laki-laki, perempuan juga dibentuk. Terus dari hal kecil biasa menjadi batu sandungan ini. Dengar yang baik supaya kita jalankan baik. Perempuan zaman sekarang di zaman modern ini cukur alis. Gambar dan rupa Tuhan dihilangkan. Mereka gambar sendiri, mereka punya alis. Ini dosa besar, saudara. Dengar. Jangan main-main. Firman Tuhan menegur kita keras. Tuhan sudah membentuk dia punya gambar sendiri. Kenapa kalian cukur ini baru kalian gambar sendiri? Kalian hilangkan Tuhan punya kemuliaan. Ini batu sandungan buat kita semua. Ibu-ibu dengar. Bapak perhatikan istri-istri, perhatikan anak-anak. Saya sampai biasa bilang sampai istri, mama dorong dulu. Alam itu cantik sekali. Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan sudah kasih, tubuh yang sempurna, jangan bikin macam-macam lagi. Kita sudah melawan firman.
Dan hal-hal kecil ini akan buat batu sandungan dalam kita punya hidup. Kecil tapi ingat, Tuhan bilang begini, satu titik dan hukum Taurat tidak akan batal. Dengar ini. Jadi jangan main-main dengan firman. Kutuk akan mengikuti terus. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita semua. Kutuk akan ikut terus kalau kita langkahi firman ini. Ini 12 kutuk, tapi kita baru bahas 2 saja ini. 1 dengan 2. Masih banyak. Ini jadi pelajaran untuk kita semua. Dengar baik. Datang beribadah pulang. Jangan lagi jatuh ke dalam dunia punya kemauan lagi. Kenapa tadi di awal saya bilang dulu itu beribadah dengan kuasa roh? Karena mereka melakukan hal yang benar. Beda jauh dengan sekarang. Iblis bekerja keras dengan zaman modern, digitalisasi sekarang merusak manusia. Berjam-jam di depan HP. Lebih parah lagi saudara sekarang di Swiss sana. Mereka sudah bikin, ada beberapa gereja yang sudah ibadah pakai IE itu. Langsung dari atas sistem dia turun, tampillah avatar Tuhan Yesus. Mereka sudah tidak pakai pendeta lagi, sekarang pakai itu. Mereka tanya ke dia, dia yang khotbah. Bapak Ibu, sudah rusak. Avatar Tuhan Yesus di situ muncul. Jadi begitu dia sorot, dia turun, dia punya lampu itu, dia duduk di depan seperti Tuhan Yesus. Jemaat bicara apa, dia tinggal bicara. Sudah rusak. Dekatkan diri dengan Tuhan sekarang ini, jangan main-main. Dunia sudah masuk ke kehancuran. Sudah rusak. Jadi anak-anak atau bapak ibu yang pakai aplikasi itu, program itu, iya itu, jangan. Karena itu sudah terbatas. Kemarin saja waktu Deddy Corbuzier, dia tanya itu, dia bicara dengan ini program ini, terus program ini bilang, kau punya baju yang kau pakai sekarang ini baju warna ini. Iya, dia tahu dari mana. Kalau bapak ibu sudah daftar, sudah klik saja, itu isi rekening apa semua tahu. Bapak ibu punya pakaian semua tahu. Bapak ibu di mana sembunyi lubang batu juga tahu. Jangan masuk program sembarang, aplikasi sembarang. Ingat ini baik. Karena aplikasi itu merusak banyak orang. Orang yang tidak tahu dia di rumah tapi dia bikin dia apa? Bisa telanjang dada, bisa baku peluk, orang mati bisa baku peluk di foto. Ini perancangan iblis ini merusak manusia. Orang-orang yang benar-benar perhatikan firman Tuhan dengan hidup baik. Dengan hidup baik. Ini nasihat firman Tuhan kepada kita. Aplikasi, orang yang buat aplikasi ini saja, program ini saja, sampai dia menyesal bilang begini, saya menyesal sudah buat, sudah terlanjur. Karena sudah merusak manusia di dunia ini semua. Isi rekening habis. Bapak dia video call dia panak, dia kira dia panak, padahal bukan. Mereka setting aplikasi itu. Dia bapak tanya, bapak biasa senang makan apa di rumah? Untuk dia yakin saya itu pada perempuan bilang ini. Bapak tidak suka makan apa, dia bilang ini. Wah betul, padahal bukan dia anak itu program ini ya, orang setting. Jadi jangan masuk aplikasi itu bapak ibu. Anak-anak dengar baik. Dengar firman Tuhan, jalankan firman Tuhan. Dengar orang tua. Supaya kita tidak kena kutuk. Ini kutuk berlaku sampai sekarang. Berkat berlaku sampai sekarang. Di saat kita melaksanakan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya berikan kesempatan kepada Bapak.